perhelatan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali. Menteri Trenggono luncurkan modeling PIT di Tual dan Kepulauan Aru. Berantas kasus perbudakan di kapal perikanan. Menteri Trenggono mewisuda ratusan lulusan SUPM secara nasional. KKP bantu pembudidaya terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kupas tuntas implementasi program prioritas ekonomi biru bersama Menteri Trenggono. Menteri Trenggono ajak akademisi Universitas Indonesia kembangkan biofarmakologi berbasis laut. Kemeriahan pameran dan kontes ikan hias di Nusatik 2024. Halo sahabat Bahari, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Juni ini, kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Novita Dewi. Dan saya Suci Aryesta dari Media Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Berita pertama, sahabat Bahari, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menggalang dukungan pendanaan global bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di perhelatan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Nusa Dua Bali pada pertengahan Mei lalu. Kesenjangan pendanaan masih menjadi salah satu kendala yang dialami negara berkembang dalam mencapai pembangunan kelautan berkelanjutan. Berikut liputan selengkapnya. Konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024 yang lalu. Sejumlah pimpinan dunia dan utusan-utusan khusus negara hadir dalam pertemuan tersebut. Event internasional yang berlangsung selama sepekan itu juga diikuti oleh para menteri, perwakilan organisasi dunia, pelaku usaha, para duta besar, hingga akademisi dari berbagai negara. Dalam rangkaian Hari Laut Sedunia di Bali, Menteri Trenggono mengajak para pemangku kepentingan di tingkat global untuk memberikan perhatian kepada negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang kelautan, sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals atau SDGs ke-14. Menurutnya, kesenjangan pendanaan menjadi persoalan bagi negara-negara berkembang dalam mewujudkan terciptanya tata kelola kelautan yang berkelanjutan. Berdasarkan penelitian United Nations Conference on Trade and Development atau UNCTAD, dibutuhkan pendanaan ideal sebesar 175 miliar dolar Amerika per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan atau SDGs 14. Namun, berdasar data tahun 2013 sampai dengan 2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar 2,9 miliar dolar Amerika per tahun. Skema Global Blended Finance Alliance atau GBFA dinilai sangat penting untuk mensolusikan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil dan terbelakang dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs ke-14. Skema pendanaan global terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, hingga investor nasional maupun internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah memiliki 5 program ekonomi biru dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang berkelanjutan. 5 program ini mencakup perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya berkelanjutan di pesisir, laut, dan darat, pengendalian dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan Bulan Cinta Laut. Implementasi 5 program ekonomi biru untuk kesehatan ekosistem laut tersebut akan berjalan cepat dan optimal bila didukung pendanaan yang kuat. Indonesia is a highly open mind and tidy to multi-stakeholder who want to collaborate and synergize both related to policies, human resources, data and technology funding, as well as strengthen to market network and business.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menetapkan Kota Tual dan Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagai lokasi implementasi program modeling penangkapan ikan terukur. Melalui program ini, KKP menghidupkan ekosistem hulu hingga hilir perikanan, sistem pengawasan, serta penguatan kualitas layanan perizinan di pelabuhan perikanan. Berikut liputan selengkapnya. Peluncuran modeling penangkapan ikan terukur ditandai penekanan sirene oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama sejumlah pejabat Provinsi Maluku dan Kota Tual di Pelabuhan Perikanan Kota Tual pada Minggu 2 Juni lalu. Peluncuran dilanjutkan dengan pelepasan kapal perikanan yang akan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan atau WPPNRI 718 meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur. Pelepasan kapal berlangsung di Pelabuhan Perikanan Tual serta Pelabuhan Perikanan Benjina. Dalam mengimplementasikan modeling penangkapan ikan terukur, KKP telah menghidupkan ekosistem usaha perikanan di 2 wilayah. KKP juga membangun sistem pengawasan terintegrasi serta meningkatkan kualitas layanan perizinan kapal penangkapan ikan yang berlokasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Kehadiran ekosistem usaha memastikan 187 kapal asal Pantura yang menjadi bagian dari implementasi PIT akan berangkat dan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan yang ada di Kota Tual dan Kepulauan Aru. Langkah ini mendorong efisiensi biaya produksi karena ratusan kapal tersebut tidak perlu mendaratkan hasil tangkapan di Pulau Jawa. Selain itu, pemasaran hasil perikanan juga bisa lebih cepat dilakukan, sehingga dapat memacu penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat. Jadi ini belum 100% kita jalankan, tapi ini kita mulai jalankan dengan baik supaya ini nanti harapan saya itu ekonomi akan tumbuh. Syukur bisa naik terus gitu ya, tapi kalau kita bisa di wilayah sini bisa 5-6 kali pertumbuhannya itu, mungkin secara signifikan kontribusinya cukup besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Karena produktivitasnya ada di sini, lalu dikembangkannya di sini, pengolahannya di sini, tenaga kerjanya juga bisa diambil dari sini sehingga nanti multiplier efeknya besar sekali. Itu harapannya. Jadi kita sedang dalam proses pengujian. Sejumlah nelayan dan pelaku usaha perikanan menyambut baik penerapan modeling oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Tual dan Kepulauan Aru. Legiman, Kapten Kapal Leo Samudra menilai program modeling PIT dapat menjadi solusi tangkapan nelayan yang semakin sulit. Tidak hanya itu, biaya produksi juga menjadi lebih murah karena ikan-ikan hasil tangkapan dapat didaratkan di pelabuhan di sekitar lokasi penangkapan. Ya, kebijakan Pak Menteri tentang kebijakan ikan terukur, ya saya mohon untuk agar bisa meningkatkan apa itu produksi yang di pendapatan ini untuk nelayan bisa meningkat dan bisa memajukan perusahaan dari pihak pengusaha. Sahabat Bahari, melalui modeling program penangkapan ikan terukur di Kota Tual dan Kepulauan Aru, tidak hanya aspek sarana dan prasarana, Menteri Trenggono juga ingin menyelesaikan aspek pengawasan serta keselamatan nelayan dan ABK, khususnya dari kasus perbudakan. Hal itu disampaikan Menteri Trenggono saat melakukan kunjungan kerja di Dobo, Kepulauan Aru. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan program modeling penangkapan ikan terukur atau PIT juga dilakukan untuk memastikan aspek keselamatan nelayan dan anak buah kapal. Saat kunjungan kerja ke Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Dobo Kepulauan Aru, Menteri Trenggono mengungkap tingginya angka kematian di atas kapal perikanan. Hal ini diduga akibat kasus perbudakan. Ada saja kapal perikanan yang menurunkan jenazah ABK di pelabuhan. Sementara itu, Menteri Trenggono juga akan berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan karena adanya indikasi perbudakan yang terjadi di kapal-kapal perikanan asing. Mereka mempekerjakan ABK asal Indonesia seperti yang terjadi di kapal Runzeng 03 yang telah ditangkap oleh tim pengawas KKP di perairan Arafura beberapa waktu lalu. Di kapal berukuran 800 GT itu, ditemukan belasan ABK Indonesia yang mengaku dipaksa bekerja ekstra dan belum mendapat gaji setelah 2 bulan bekerja di kapal berbendera Rusia tersebut. Berdasarkan informasi dari pengakuan ABK,
Pola rekrutmen para ABK saat itu hanya didasari oleh janji bergaji tinggi, bukan berbasis kompetensi. Jadi mereka bekerja dijanjikan gaji 10-15 juta setiap bulan. Nah itu tertarik, tapi yang di sini tadi saya sempat wawancara sedikit, mereka belum dibayar. Nah, mereka hanya mendengar yang ditangkap di PNG itu sudah dibayar 8 juta. Jadi saya kira ini juga ada perbudakannya juga, karena pada waktu pengejaran yang pertama tidak berhasil kita tangkap, itu 6 orang, 5 bisa diselamatkan, yang 1 meninggal. Mereka loncat, artinya di dalam kapal ada perbudakan gitu. Nah ini saya lihat di sini ada 2 teridentifikasi dan dua-duanya sudah tertangkap. Yang 1 langsung ditangkap oleh Dirjen PSDKP, ya, dan didukung dengan Polair dan lain sebagainya. Lalu 1 lagi kita pakai red notice ya, Pak Dirjen, internasional, sehingga kemudian kita bisa komunikasi dengan Australia, dengan PNG, dan kita sudah ditangkap oleh PNG, dan sekarang sedang kita lakukan diplomasi untuk kemudian menarik kapal itu ke Indonesia. Melihat kondisi tersebut, Menteri Trenggono mengingatkan bahwa keselamatan nelayan dan ABK menjadi hal utama yang harus diperhatikan. Maka pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk memastikan faktor kesehatan dan keselamatan nelayan dan ABK. Menteri Trenggono berharap ke depan tidak ada lagi kasus perbudakan di kapal-kapal perikanan Indonesia. Nah ini terus terang rekrutmennya itu bukan lewat kita. Rekrutmennya oleh masyarakat umum gitu, ngambilin dari mana-mana dengan iming-iming, ya terus terang itu agak sulit untuk kita deteksi. Tapi tentu dengan penangkapan ini, lalu mereka juga masih ada di sini, kita akan sampaikan melalui teman-teman semua untuk kita sampaikan bahwa jangan sampai tergiur dengan tawaran-tawaran yang belum tentu baik. KKP telah melakukan sejumlah antisipasi, salah satunya dengan mengharuskan kapal perikanan memiliki bukti perjanjian kerja laut atau PKL dengan ABK. Berkas PKL menjadi salah satu syarat kapal perikanan mendapatkan izin melaut. Informasi selanjutnya, sahabat Bahari. Menteri Trenggono mewisuda ratusan siswa lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah secara nasional di SUPM Tegal, Jawa Tengah. Di depan para wisudawan, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan program dan kebijakan ekonomi biru. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia terampil dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui ekonomi biru. Terbaru, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mewisuda 331 lulusan Sekolah Usaha Perikanan Menengah atau SUPM secara nasional di SUPM Tegal, Jawa Tengah pada awal Juni lalu. Menteri Trenggono menekankan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan program dan kebijakan ekonomi biru. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pendidikan menengah vokasi di lingkup KKP yang mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang kelautan dan perikanan yang terampil, berintegritas, produktif, kreatif, inovatif, dan bertalenta global. Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan harus dapat dimanfaatkan oleh negara, baik di pemerintahan maupun di dunia usaha dan di dunia industri. Selain itu, lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan juga dapat menciptakan peluang usaha yang luas serta menghasilkan produk kompetitif yang bisa diterima secara nasional maupun global. Sebagian besar lulusan SUPM yang diwisuda secara nasional ini telah mendapatkan pekerjaan di dalam dan di luar negeri. Selain itu, ada yang membangun usaha sendiri serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kompetensi yang diakui di berbagai negara, lulusan Satuan Pendidikan Kelautan dan Perikanan harus dapat mengubah lingkungannya, bermanfaat untuk lingkungannya, menciptakan pelaku utama kelautan dan perikanan yang andal dan kompeten. Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus berkomitmen dengan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak pelaku utama di sektor kelautan dan perikanan.
Sebelumnya, Menteri Trenggono telah melepas ratusan mahasiswa Satuan Pendidikan KKP yang akan mengikuti program Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Partisipasi peserta didik KP ini sebagai bentuk peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Para taruna-taruni ini akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan perikanan, lokasi pembangunan kampung nelayan modern, hingga di lokasi modeling budidaya perikanan. Harapannya, para peserta didik KKP menjadi ahli bidang kelautan dan perikanan yang unggul, serta berkontribusi dalam tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Berita selanjutnya, sahabat Bahari. Sebagai wujud kepedulian terhadap bencana banjir bandang di Sumatera Barat, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan sejumlah bantuan untuk pembudidaya yang terdampak. Para pembudidaya ini mengalami kerugian cukup besar karena tambak yang mereka kelola tidak dapat digunakan kembali. Berikut liputan selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan untuk para pembudidaya yang usahanya terdampak bencana alam. Para pembudidaya yang dibantu tersebar di Padang Panjang, Padang Pariaman, Sijunjung, Agam, dan tanah datar yang merupakan pembudidaya ikan air tawar seperti ikan nila, ikan mas, patin, hingga lele. Para pembudidaya yang dibantu rata-rata mengalami kerugian cukup besar karena tambak-tambak yang mereka kelola tidak bisa digunakan lagi. Selain ikan yang dibudidaya hilang terbawa banjir, infrastruktur kolam budidaya juga rusak, bahkan sampai ada yang rata dengan tanah. Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Publikasi, Doni Ismanto, menjelaskan bantuan uang tunai sebagai bantuan jangka pendek. KKP masih akan memberikan bantuan jangka menengah, meliputi kolam-kolam budidaya, bantuan benih, hingga indukan. Kami menyalurkan tidak hanya berupa sembako dan peralatan tidur, tapi juga uang tunai titipan Pak Menteri senilai 100 juta dan ada lagi sekitar 154 juta dari penggalangan donasi di KKP. Totalnya itu sekitar 450-an juta nilai bantuan yang kita salurkan hari ini kepada warga di sekitar Kota Tua. Sesuai instruksi dari Pak Menteri, kita diminta untuk melakukan rehabilitasi dan revitalisasi terhadap tambak-tambak yang terkena dampak Galodo. Karena itu tadi secara simbolis setiap petambak kami kasih uang 1 juta. Tapi nanti akan kita bantu dengan bibit, benih, dan ikut bantu dalam perbaikan tambaknya. Hal senada juga disampaikan Wali Nagari Kota Tua, Ivan Darwin. Beliau mengucapkan terima kasih dengan bantuan KKP diharapkan dapat mempercepat pemulihan dari kerusakan-kerusakan imbas banjir bandang pada 11 Mei lalu. Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Sakti Wahyu Trenggono. Mudah-mudahan donasinya insya Allah bermanfaat buat masyarakat kami. Sekaligus kami doakan para donatur rezekinya berlimpah selalu dalam lindungan Allah. Dan kami juga mohon doanya proses recovery, proses pemulihan nagari kami berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Bicara mengenai program prioritas ekonomi biru, kali ini Menteri Trenggono akan mengupas tuntas bagaimana implementasi ekonomi biru ini dengan cara yang unik dan ringan. Semuanya akan dibahas dalam podcast Menjaga Lautan dan Menyelamatkan Masa Depan bersama Detikcom. Berikut berita selengkapnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan podcast untuk mengupas tuntas implementasi ekonomi biru. Pada kesempatan ini, Menteri Trenggono terus menyuarakan bahwa ekologi yang terjaga dengan baik adalah tonggak utama keberlanjutan ekosistem dunia, karena laut merupakan sumber penghidupan bagi umat manusia. Bagaimana ekologi itu harus betul-betul terjaga dengan baik. Nah, saya sekarang sudah lebih mengetahui dan memahami bahwa sebetulnya semua itu dalam konteks kehidupan ini itu laut itu menjadi sumber yang sangat signifikan, gitu, sangat penting. Kita menghirup udara, ya, menghirup oksigen juga sumbernya dari laut.
kita minum air juga dari laut. Kemudian tumbuhan yang hidup juga akibat dari peristiwa dari laut. Ya. Belum lagi jenis-jenis ikan hasil laut yang begitu luar biasa. Bukan hanya ikan, tapi ada rumput laut, ada mutiara ya Pak ya. Mutiara dan sebagainya. Menteri Trenggono juga menjelaskan bahwa KKP memiliki program prioritas yang sedang dijalankan. Kelima program tersebut adalah memperluas kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. Pada kesempatan ini, Menteri Trenggono juga menjelaskan visi jangka panjang penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Lalu yang kedua, penangkapan ikan nggak boleh masif. Nah, penangkapan ikan itu harus dijaga populasinya supaya populasi perikanan itu tetap terjaga dengan baik. Nah, itulah esensi daripada penangkapan ikan terukur. Itu yang disebut kebijakan kedua, penangkapan ikan secara terukur. Nah, sisi lain sebetulnya dampaknya kalau itu diterapkan, kita bagi 6 zona, kita terapkan di setiap zona, itu kita akan mendorong, menggeser pertumbuhan ekonomi dari triggernya itu adalah sektor perikanan, itu akan bergeser ke daerah itu. Penerapan kebijakan ini tentu saja tak lepas dari pengawasan dan monitoring yang komprehensif serta modern. Kita sedang dalam tahap menyempurnakan infrastruktur atau ekosistem pemantauan. Nah, kita sudah terkoneksi, ada 2 satelit yang kita connect, itu kira-kira waktunya 4 jam yang lalu gitu ya. Jadi telatnya cuma 4 jam. Kita bisa monitor ada berapa banyak jumlah kapal yang beroperasi. Kebijakan PMO 724 pun tak luput dari perbincangan ini. Menteri Trenggono yakin, melalui kebijakan barunya ini bisa memajukan budidaya lobster di Indonesia serta menambah pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, yang investasi di sini, mengembangkan di sini ini, tujuan saya supaya bisa terbentuk sebetulnya ekosistem budidayanya di sini di Indonesia. Tapi kan kalau seperti itu negara harus turun dulu kan. Nah, itu kita lakukan. Dengan demikian maka sebesar berapa yang dibutuhkan oleh Vietnam itu kita legalkan. Tapi harus membayar PNBP. Tujuan membayar PNBP, dia investasi di sini mungkin bisa jadi cuma 20-30%, nggak apa-apa. Tapi hasilnya semua itu saya minta untuk di restocking. Nah, tapi sisi lain yang pergi ke sana negara bisa dapat nih. Kalau misalnya 300 juta bibit saja, saya bisa dapat 900 miliar. Kalau 400 kan 1,2 triliun. Nah, kalau itu berarti saya bisa gunakan juga untuk kepentingan riset di dalam negeri. Gitu. Jadi negara bisa dapat manfaat. Tapi kalau sebelum ini negara nggak dapat manfaat sama sekali. Nah, saya lebih pilih negara dapat manfaat. Menteri Trenggono berharap semakin banyak orang menyadari bahwa menjaga ekosistem laut merupakan kebutuhan mendasar untuk keberlangsungan umat manusia. Jadikan laut sebagai halaman depan. Jadi artinya jangan membuang sembarang sampah, utamanya plastik ke laut. Jadi harus betul-betul pastikan bahwa laut itu bersih, laut itu karena laut itu adalah memberi kehidupan umat manusia. Kalau umat manusia ini ingin berlangsung dengan aman dan baik, dan kemudian juga sehat, maka yang terjadi adalah laut betul-betul dijaga secara baik dan bersih. Dengan demikian maka keberlangsungan kehidupannya akan menjadi lebih baik. Gitu. Merayakan Hari Laut Sedunia, Menteri Trenggono berbagi cerita, pengalaman, dan berdiskusi mengenai tata kelola kelautan dan perikanan di kampus Universitas Indonesia. Menteri Trenggono turut mengajak akademisi Universitas Indonesia untuk mengembangkan biofarmakologi berbasis laut. Berikut informasi selengkapnya. Memperingati perayaan Hari Laut Sedunia pada awal bulan Juni lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak mahasiswa dan akademisi untuk menggali potensi laut Indonesia guna menyongsong Indonesia Emas 2045 dalam acara Bincang Bahari yang diselenggarakan di kampus Universitas Indonesia. Dalam dialognya, Menteri Trenggono mengungkapkan potensi laut Indonesia dengan keanekaragaman hayati dan biota lautnya
dapat menjadi salah satu sumber daya pengembangan biofarmakologi kelautan sebagai bahan aktif obat-obatan berbasis OBA atau obat bahan alam. Pemerintah akan terus mendorong pengurangan ketergantungan obat impor, kaitkan industri obat dalam negeri demi ketahanan kefarmasian dalam negeri. Menteri Trenggono juga turut mengajak Sivitas Akademika Universitas Indonesia untuk ikut serta mengembangkan riset dan inovasi di bidang biofarmakologi. Termasuk penelitian juga. Ya, terulang tinggi kan karena sumber daya penelitiannya murah dan kita sangat terbuka. Ya, kita sangat terbuka. Itulah kenapa saya hadir di sini untuk menyampaikan, untuk bisa bekerja sama dengan Fakultas Farmasi, Fakultas Biologi UI, untuk kemudian melakukan riset. Kita kalau perlu kita fasilitasi, Pak Nyoman ada di sini ya, saya kira. Untuk kita bisa bekerjasama, kita berikan fasilitas-fasilitas khusus untuk melakukan penelitian. Nah, nggak usah khawatir, kita harus cari jalan supaya kita bisa mendapatkan hasil-hasil yang optimal untuk kepentingan umat manusia. Di samping potensi yang besar, Laut Indonesia memiliki peran yang penting bagi perekonomian nasional, penyediaan pangan, mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan sinergi dan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan keterlibatan generasi muda untuk terus mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi dapat menciptakan inovasi handal berbasis ekonomi biru demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Beralih ke berita jalan-jalan, kali ini kami ingin mengajak sahabat Bahari untuk melihat beragam ikan hias unik dan menarik di acara Nusantara Aquatic atau Nusatik 2024. Pameran dan kontes ikan hias terbesar di Indonesia ini menjadi ajang paling ditunggu para pecinta ikan hias. Langsung saja kita intip keseruannya berikut ini. Selamat Bahari, event internasional pameran ikan hias Nusatik tahun ini hadir lagi nih. Gak cuma ikan hias, di sini kamu juga bisa menemukan ada rumput hias, keperluan akuarium, hingga hewan reptil juga ada loh. Yuk langsung ikutin ke dalam. Inilah dia, pameran dan kontes ikan hias terbesar di Indonesia, Nusantara Aquatic atau Nusatik 2024. Event yang digelar pada 7-9 Juni di AIS BSD Tangerang ini menjadi surga bagi para pecinta ikan hias. Nusatik telah sukses diselenggarakan setiap tahunnya sejak 2016 dengan berbagai kegiatan menarik mulai dari pameran, seminar, talk show, farm visit, hingga kontes internasional ikan hias dan aquascape. Sahabat Bahari, saat ini saya sedang bersama Pak Budi Sulistyo selaku Dirjen PDS PKP. Pak izin Pak, saya mau tanya-tanya sedikit. Kan sekarang kita lagi ada di Nusatik nih Pak ya, kita di belakang ini ada Nusatik. Nah mau tanya sih Pak, Nusatik ini sebenarnya apa Pak? Nusatik ini adalah sebenarnya Expo. Nusatik singkatan dari Nusantara Aquatic. Expo untuk ikan hias. Ini adalah penyelenggaraan ke-6. Diawali Nusatik yang pertama itu tahun 2016, kemudian waktu pandemi tidak diselenggarakan, jadi dari ke-6. Jadi 2024 merupakan Nusatik yang mungkin sangat besar dan dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Ya. Tak tanggung-tanggung, ada sekitar 140 tenants yang berpartisipasi, serta 17.450 ekor ikan hias senilai 22 miliar rupiah didatangkan langsung untuk mengikuti pameran ini. Bahkan, 2024 menjadi tahun dengan kontestan ikan hias cupang terbanyak, yakni mencapai 2.893 peserta. Selain itu, sebanyak 21.500 orang pengunjung yang berasal dari dalam maupun luar negeri seperti Jepang, Prancis, dan Korea hadir di Nusatik 2024. Sebagian besar dari mereka adalah penikmat dan pelaku usaha di industri ikan hias. Tujuan diadakan Nusatik ini apa sih Pak sebenarnya? Nusatik ini sebenarnya salah satu media atau wahana di mana komunikasi antar pemilik, pedagang, penghobi, dan industri ya, khususnya terkait dengan ikan hias. Bagaimana supaya untuk dipamerkan. Pameran itu pameran. Pameran juga dari pagi sudah dilakukan bukan simposium. Jadi adalah wahana komunikasi untuk menguatkan, meningkatkan komunikasi terkait dengan ikan hias. Dan Nusatik ini sudah menjadikan satu mungkin itu berperan ketika Indonesia pada saat ini menjadi negara eksportir nomor 2 di dunia. Di
tahun yang lalu kita masih menerima, ya kan. Kemudian ketika kita mempunyai satu wahana pameran, satu wahana expo, ya, ini menjadikan satu peluang bahwa komunikasi berjalan, dan ini juga para peserta asing pun juga dari tahun ke tahun meningkat. Saat memasuki kawasan pameran, kita langsung disuguhkan dengan ribuan ikan hias cantik berwarna-warni dengan corak yang unik. Tertata rapi sesuai klasifikasi dan jenis ikannya. Berbagai jenis ikan hias bisa ditemukan di sini, sahabat Bahari. Mulai dari ikan lohan, arwana, goldfish, wild betta, koi, cana, cupang, diskus, hingga ikan pleko. Kira-kira yang paling unik di sini apa sih, Pak? Paling unik salah satunya tadi arwana, ya, yang kita lihat waktu jalan-jalan tadi. Kan para sahabat Bahari juga bisa melihat itu. Arwana satu akun terus ini. Begini doang. Ya. Harganya indah. berapa, Pak? Harganya 1,M. Jadi kalau mau lihat ikan 1 miliar lebih, itu ada di sini. Sebagai negara eksportir ikan hias terbesar kedua di dunia, penyelenggaraan Nusantara Aquatic menjadi acara yang selalu dinanti setiap tahunnya oleh para pelaku usaha di industri ikan hias di Indonesia. Terbukti nilai transaksi yang masuk dalam pelaksanaan acara ini ditaksir mencapai 5,4 miliar rupiah dengan potensi transaksi hingga 1.050.000 US dollar di tahun berikutnya. Selain pameran dan kontes ikan, Nusatik 2024 juga dimeriahkan dengan pelaksanaan Nusapet. Pengunjung dapat melihat berbagai binatang peliharaan dan hewan reptil yang tentunya nggak kalah seru dan menarik. Bagaimana sahabat Bahari, tertarik untuk mengunjungi Nusatik tahun depan? Wah, seru banget ya Nusatik 2024 ini. Tahun depan wajib kesana lagi sih. Setuju Suci, cuci mata melihat ikan hias bisa jadi penghilang penat. Berita Nusatik 2024 tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Juni kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, Bisnet IPTV, dan layanan YouTube channel kami. Saya Suci Aryesta. Dan saya Novita Dewi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.